Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Sebelumnya, silakan siapkan buku paket kalian halaman 7. Yang pertama kita pelajari yaitu organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi laki-laki terdiri dari bagian A, yaitu skrotum, testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar Cowper, uretra, dan penis. Apa fungsi dari bagian-bagian tersebut? Yang pertama, skrotum. Skrotum ini adalah bagian luar yang di dalamnya terdapat testis. Jadi fungsinya skrotum adalah untuk menjaga, melindungi testis, menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Sekali lagi, fungsi dari skrotum atau pembungkus testis adalah untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang berikutnya, di dalam skrotum ada testis. Fungsinya adalah menghasilkan sperma. Yang berikutnya, epididymis. Nah, apa fungsi epididymis? Fungsinya adalah tempat penyimpanan sperma sementara. Jadi setelah dihasilkan di testis, sperma disimpan sementara di epididymis. Yang berikutnya adalah vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang menghubungkan epididymis dan vesicula seminalis. Yang berikutnya vas deferens. Yang berikutnya adalah vesicula seminalis. Apa fungsi vesicula seminalis? Fungsinya adalah menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Ya, jadi vesicula seminalis ini fungsi lainnya yaitu memberi nutrisi pada sperma. Yang berikutnya adalah kelenjar prostat. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam yang sangat berguna bagi sperma. Berikutnya bagian kecil, ini namanya adalah kelenjar Cowper. Fungsinya adalah menghasilkan cairan basa yang bersifat basa. Kalau tadi kelenjar prostat menghasilkan cairan yang bersifat asam, kelenjar Cowper berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat basa. Dua-duanya sangat berguna bagi sperma. Kemudian yang berikutnya adalah uretra, yaitu saluran keluarnya sperma dan keluarnya urin. Dan yang terakhir adalah penis, berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma. Yang berikutnya kita pelajari
organ reproduksi pada perempuan, pada wanita. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium wanita terdiri dari dua, bagian kanan dan bagian kiri. Yang B, ini adalah tuba Fallopi, nama lainnya adalah oviduct atau saluran telur. Ada juga di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Yang C, ini adalah infundibulum atau rumbai dari saluran telur tadi ya. Ini saluran telur, ini rumbainya. Kemudian ini adalah uterus ya, ini uterus. Uterus memiliki dinding rahim ya, atau endometrium. Yang ini uterus D, yang ini endometrium atau dinding rahim. Kemudian ini adalah serviks atau mulut rahim, dan yang terakhir adalah vagina. Nah, apa fungsi dari bagian-bagian tersebut? Yang pertama, ovarium. Fungsinya adalah menghasilkan ovum atau sel telur. Nah, karena ovarium terdiri dari dua, kanan dan kiri, maka setiap bulannya ovarium kanan dan kiri bergantian untuk menghasilkan ovum. Apabila bulan ini ovarium kanan yang menghasilkan ovum, maka bulan berikutnya adalah ovarium kiri yang menghasilkan ovum. Kemudian yang berikutnya adalah saluran telur. Setelah ovum dihasilkan oleh ovarium dan ovum sudah matang, maka ovum akan dikirim ke saluran telur melalui infundibulum. Jadi, ketika ovum sudah mengalami pematangan, maka ini akan dikirim, ditangkap oleh infundibulum dan menuju ke saluran telur di sini atau tuba Fallopi. Nah, apa fungsi tuba Fallopi? Fungsinya adalah tempat terjadinya fertilisasi. Apabila ovum bertemu dengan sperma di tuba Fallopi ini, maka akan terbentuk zigot. Dan zigot bisa berkembang menjadi janin. Sehingga dengan demikian akan terjadi kehamilan. Apabila ovum tidak bertemu dengan sperma, maka ovum akan bergerak menuju rahim ya, dan akan terjadi menstruasi pada perempuan. Nah, sekali lagi, kalau sel telur bertemu dengan sperma di saluran telur, maka akan berkembang menjadi zigot. Zigot akan bergerak menuju rahim dan berkembang menjadi janin. Nah, berarti otomatis ini terjadi kehamilan. Kalau sel telur tidak bertemu dengan sperma, maka akan terjadi menstruasi. Ya, jadi menstruasi adalah meluruhnya dinding rahim karena sel telur tidak dibuai oleh sperma beserta
sel telur yang tidak dibuahi tadi. Jadi dinding rahimnya meluruh beserta sel telur yang tidak dibuahi tadi. Nah, kemudian keluar melalui serviks dan vagina. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah rahim. Apa fungsinya rahim? Jelas, fungsinya adalah tempat berkembangnya janin selama kehamilan. Kemudian di sini ada dinding rahim. Apa fungsinya dinding rahim? Yaitu untuk melindungi janin dari goncangan. Nah, kalau tidak ada janin, maka dinding rahim ini tidak berfungsi sehingga akan meluruh yang disebut dengan menstruasi tadi. Kemudian serviks ini adalah mulut rahim, ya, mulut rahim. Dan yang terakhir adalah vagina. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan pada perempuan. Apabila masih ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui WA. Silakan dipelajari lagi dan dicatat apa yang saya sampaikan tadi di buku catatan. Untuk pertemuan berikutnya ada kuis tentang yang sudah kita pelajari hari ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.